Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, ada sejumlah tantangan besar ke depan 2 tahun menjelang pemilu terbesar sepanjang sejarah yang belum pernah terjadi di Indonesia. Akankah gonjang-ganjing itu ada? Bagaimana mengatasinya? Tentu ini menjadi pertanyaan kita semua. Saudara, apa saja yang menjadi tantangan ke depan? Berikut informasinya. Pemerintah sekarang akan melakukan penagihan kepada semuanya. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Mahfud MD, Panglima Politik, Hukum dan Keamanan Negeri ini bukanlah sosok biasa. Pria kelahiran Sampang, Madura 64 tahun lalu ini menjadi orang pertama yang dipanggil Presiden Jokowi untuk mengisi posisi Menteri Kabinet Kerja Jilid 2. Pengabdiannya paripurna alias lengkap di bidang eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Dia pernah menjadi Menteri Pertahanan hingga Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di era pemerintahan Presiden Gus Dur. Lepas dari pemerintahan, Mahfud kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, ia melepas posisi tersebut ketika resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2008. Pada pemilu 2019, Mahfud nyaris menjadi Wakil Presiden. Namun, takdir berkata lain. Kini ia memegang kendali permasalahan politik, hukum dan keamanan di pemerintahan Presiden Jokowi. Uniknya, Mahfud merupakan orang sipil pertama yang menduduki kursi menteri ini. Sebelumnya selalu Jenderal Bintang 4 penuh, Wiranto, Luhut Panjaitan, hingga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menduduki kursi menteri utama ini. Bukan tanpa beban, ada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Skandal BLBI yang segera kedaluarsa tahun depan, negara akan hilang ratusan triliun jika tidak ditagih. Ada pula pemilu terbesar sepanjang sejarah dunia, pemungutan suara terbanyak dan dilakukan dalam 1 tahun. Akankah tak lagi memunculkan korban jiwa? Peneliti soal pemilu punya pendapat lain. Pilkada digeser ke 2 tahun selanjutnya 2026. Pada rapat dengar pendapat yang lalu antara Komisi 2 DPR, penyelenggara pemilu dan pemerintah, sebetulnya ada semangat untuk membuat penyelenggaraan pemilu ini menjadi lebih sederhana, tahapannya menjadi lebih efisien dan efektif. Kalau itu dilakukan, penyederhanaan waktu ini dilakukan, maka potensi himpitan tahapan tidak akan terlalu memberikan kompleksitas tersendiri begitu. Nah, kecuali di tahun 2024 tidak dipaksakan ada pilkada di tahun yang sama. Sebetulnya kalau mau diselenggarakan di bulan April tidak masalah sepanjang pilkadanya tidak di tahun yang sama. Pilkadanya digeser ke tahun 2026. Tetapi aturan kesepakatan telah diputuskan. Pemilu dan pilkada digelar di tahun yang sama, 2024. Menarik untuk dicermati langkah kuda sang menteri yang seringkali tak terbaca dan di luar kebiasaan. Saudara, pro dan kontra atas munculnya pernyataan adalah hal biasa. Tapi menunjukkan kinerja yang tulus dengan dasar niat baik, itulah yang akan ternilai dari publik. Tapi satu, kita semua punya cita-cita yang sama. Indonesia yang adil, makmur. Konsistensi dan integritas menjadi harga mati untuk terus dijaga dan juga terus diawasi. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.